Memang perlambatan ekonomi ini tidak terhindarkan lagi, terjadi secara global dan juga khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di tengah tadi perlambatnya ekonomi dunia terutama adalah negara-negara maju. Yang kita lihat adalah, satu adalah potensi, eee normalisasi ataupun pelandainya harga komoditas, global di tahun depan, ya, di mana kita melihat bahwa beberapa harga komoditas sudah menyentuh level tertingginya di tahun ini seperti batu bara dan CPO, ini akan mulai melandai tahun depan dan juga tadi ada penurunan volume ekspor dari negara-negara maju, sehingga kita menilai bahwa, kinerja net export ya dalam PDB kita ini cenderung akan, pertumbuhan ataupun kontribusinya pun juga relatif akan lebih, rendah dibandingkan dengan tahun ini. Tapi di sisi lainnya tentu kita masih bisa mengandalkan ekonomi domestik yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, di masa yang lalu di mana 2008 kita berhasil survive di tengah, 2008, 2009 pada saat krisis keuangan global, dan ekonomi dunia pun juga mengalami resesi yang cukup signifikan, kita masih bisa survive. Sehingga, tentu ini menjadi salah satu strategi usaha dari pelaku industri agar, mungkin di tahun depan, dari sisi, kapasitas produksi yang untuk ekspornya ini mungkin bisa di-replace ataupun diutamakan untuk konsumsi domestik ya, yang di mana, relatif akan cenderung bisa lebih bertahan dibandingkan dengan kondisi global yang tadi kami sampaikan bahwa akan cenderung lebih lambat dibandingkan tahun tahun ini. Baik, Pak Joshua, dengan adanya berbagai sentimen negatif artinya perlambatan ekonomi, pandemi COVID-19, ini jika melihat kondisi dari dalam negeri begitu ya, ini PHK mulai melanda terutama di industri padat karya seperti misalnya garmen begitu ya. Tapi ini juga tentunya karena adanya melambatnya permintaan gitu dari luar negeri. Nah, sebetulnya sektor-sektor apa saja kalau untuk saat ini yang memang cukup resilient terhadap pelemahan ekonomi global? Ya, yang kita lihat adalah tentunya yang domestic economy oriented ya, ekonomi domestik berorientasi ekonomi domestik yang, konten impornya juga relatif rendah ya, dan juga tidak bergantung, sepenuhnya kepada, eksternal ya. Jadi konsumsi-konsumsi produk-produk misalkan seperti F&B, makanan minuman ya, lalu juga kita melihat dari sisi yang, industri kimia dasar dan farmasi ini juga, khususnya kimia dasarnya ya, kita melihat di sini, eee, potensi pertumbuhannya masih relatif resilient. Lalu kedua juga industri mineral dasar, ini juga berkaitan dengan, kinerja dari hilirisasi nikel yang di mana ini mendorong investasi yang meningkat dengan cukup signifikan, di luar Jawa dan juga kita melihat dari sisi, pertumbuhan provinsi di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dan juga Papua ini cenderung cukup positif ya, sehingga, sektor-sektor itu cenderung akan lebih resilient ya, dan juga utilities dan juga, sektor-sektor yang berkaitan dengan sektor pemerintahan ini akan cenderung lebih lebih resilient dibandingkan tadi garment, tekstil ya, lalu juga, kulit ya, lalu juga plastik ya, dan, beberapa sektor, furniture ya, ini sektor-sektor yang yang akan bisa terkena dampak ya dengan adanya perlambatan, ekonomi global terutama terutama adalah negara-negara maju. Baik, Pak Joshua, tadi kalau kita bicara mengenai sektor yang memang cukup resilient begitu ya Pak di tengah perlambatan ekonomi, tapi sektor-sektor yang terdampak seperti misalnya tadi sektor padat karya garmen, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh sektor-sektor yang memang padat karya agar mereka tetap mampu bertahan di situasi seperti ini, Pak? Ya memang ini, tentunya tadi diperlukan strategi bisnis eee, yang di luar kita harus melihat, out of the box ya, makanya kita perlu tadi di sisi yang lain, perlu ada peningkatan efisiensi, ya ini memang peningkatan efisiensi itu yang paling mudah bisa dilakukan, lalu juga dengan tadi memperluas ataupun mendorong diversifikasi ya, tujuan ekspornya ya di luar, tujuan ekspor yang tradisionalnya saat ini. Yang kemudian juga tadi adalah, apabila dimungkinkan untuk mengalihkan kepada konsumsi domestik ya. Jadi saya pikir beberapa, eee, kemungkinan itu ataupun strategi itu bisa diupayakan untuk bisa memitigasi potensi-potensi. Saya pikir memang pemutusan hubungan kerja ataupun pengurangan karyawan itu memang tidak diinginkan oleh pengusaha ya, tapi tentunya ini menjadi suatu hal yang sulit ya, karena di satu sisi tadi, ada bahan baku material yang meningkat, lalu juga transportation cost-nya pun juga masih relatif tinggi, ditambah lagi juga dengan,
dampak dari, nilai tukar yang, yang cukup bergerak dinamis ya, sehingga ini memberikan tekanan ataupun beban kepada input cost dari pengusaha. Sehingga, tentu diperlukan tadi, dari sisi efisiensi dan juga peningkatan produktivitas, sehingga harapannya, kinerja dari, sektor-sektor yang berorientasi ekspor tersebut juga dapat bisa membatasi ya dampak penurunan yang ditebulkan dari potensi perlambatan ekonomi global.